Oke, terima kasih ya atas kesempatannya dan bagaimana kekristenan itu memandang apa yang Yesus bawakan, dan tentunya kita akan melakukan komparasi dengan teman diskusi kita, Bapak Farhan dari kalangan Muslim, untuk memperkenalkan bagaimana Isa dalam pandangan mereka. Nah, jadi Yesus Kristus itu tadi kita bahas bahwa dia adalah Sang Firman ya. Nah, dia itu adalah sang firman atau sabda Allah. Tetapi dalam prinsip hermeneutikanya itu kita harus mengetahui sang sabda itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga adalah logos, begitu. Nah, tujuan Kristus datang ke dunia tentunya adalah sebagai penggenapan nubuat yang berada di perjanjian lama terkait dengan Mesias yang dijanjikan. Oleh karena itu, Yesus berkata dalam sabdanya bahwa haruslah terjadi padaku seperti apa yang telah dinubuatkan. Nah, jadi tujuan Kristus datang ke dunia itu yang pertama adalah untuk sebagai penggenapan nubuat atas Mesias yang telah dijanjikan. Nah, yang kemudian Mesias yang dijanjikan ini memberikan pembaruan terkait dengan bagaimana pandangan orang-orang di Perjanjian Lama dengan hukum-hukum yang berlaku saat itu. Ya, jadi kan Yesus dengan jelas berkata bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, dia datang menggenapi hukum Taurat bukan berarti dia itu melawan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi apa saja yang hukum Taurat itu katakan terkait dengan apa ya, pernyataan Allah di dalam orang-orang Yudaisme saat itu. Jadi tujuan pertamanya itu adalah sebagai Mesias. Nah, sebagai Mesias dalam hal apa? Ya tentunya itu sebagai Mesias untuk pembebasan manusia dari dosa. Ya, ini untuk menggenapi proto-evangelium yang pertama di Kejadian 3, bahwa Allah telah berfirman dan menjanjikan seorang juru selamat dari keturunan perempuan. Ini yang menjadi pokok utama dari kedatangan Yesus ke dunia. Nah, yang kemudian terdiferensiasi lagi kembali kepada pengajaran-pengajarannya yang merujuk kepada pernyataan Yesus secara implisit bahwa ia adalah Sang Firman itu. Nah, jadi di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, istilah firman ini digunakan untuk merujuk kepada sabda atau firman dari Tuhan Allah. Jadi, istilah firman Allah ini dimaknakan sebagai titah Allah sebagai Raja Semesta. Tetapi dalam kekristenan tidak seperti itu. Sang firman atau sang sabda itu adalah gelar yang dikenakan kepada Yesus Kristus sebagaimana yang dikatakan di kitab Wahyu. Nah, jadi pada intinya kedatangan Kristus ke dunia ini bertujuan sebagai Mesias untuk menggenapi nubuat yang berada di perjanjian lama. Dia akan menjadi juru selamat untuk pembebasan manusia dari dosa, kemudian meluruskan pengajaran-pengajaran, kemudian memperbarui hukum-hukum, bagaimana hukum yang lama itu yang hanya sebuah antitipe, itu sudah tidak berlaku lagi ketika Kristus datang yang menjadi tipe yang sempurna itu. Misalkan dalam hal pengampunan dosa, ya orang-orang Yahudi pada zaman dahulu ketika mereka ingin mengampuni dosa, mereka mendapatkan pengampunan, mereka harus memberikan korban sembelihan ke hadapan Tuhan yang tak cacat dan tak bercela selama 1 tahun ke depan, dan setiap tahun mereka harus mempersembahkan itu. Nah, itu adalah gambaran dari Kristus yang akan datang. Jadi Kristus menggenapi itu, bahwa dia adalah yang sempurna itu, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan. Itu. Sebenarnya terkait dengan ajaran-ajaran yang dibawa itu pembawaan kepada hal-hal yang lebih baru ya. Bagaimana Yesus ini menyatakan dirinya kepada orang, kepada semua manusia, bahwa akulah Mesias itu, akulah dia, ego eimi, gitu. Jadi masalah pengajaran yang lebih lanjut atau juga terkait dengan pengenalan Allah melalui Kristus ini yang bertentangan dengan pola pikir orang Yahudi, ini bisa dipandang sebagai bahwa benarlah adanya bahwa dia adalah ego eimi, gitu ya. Jadi kedatangan Yesus itu bukan sekedar hanya untuk memberikan jalan yang lurus, karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi dia datang memberikan kebenaran, memberikan pernyataan dari Allah, ya sebagai telefania dari Allah, juga memberikan hidup melalui apa? Melalui karyanya yang merupakan jalan itu sendiri. Ya, jadi pada konklusinya kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memberikan manusia hidup, karena ia adalah kebenaran, karena dia adalah jalan itu, tidak ada selain dia. Begitu. Ya, mungkin demikian dari saya. Oke, sebelum lanjut ke Pak Farhan, untuk saya simpulkan, jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk memenuhi nubuatan, yaitu perjanjian lama tentang Mesias,
Yang kedua untuk pembaruan hukum yang antitipe, sebelumnya antitipe menjadi hukum yang sejati. Yang ketiga ia untuk menegaskan ialah sang firman, dan juga untuk memberi hidup yang kekal. Nah, itulah kesimpulan dari bukan kesimpulan, pembukaan dari saudara Kristen. Sekarang bisa dilanjut dari Farhan, bisa di-unmute. Silakan Pak Farhan. Sebentar ya, kita tunggu punya screen dulu sebentar, karena kalau enggak dia mati-mati. Sebentar, 1 menit. Oke, saya tunggu 1 menit ya. Sebenarnya nggak usah di-minute. Karena gue pakai HP, jadi dia suka mati-mati gitu, karena gue berikan waktu. Nah, mana ya? Mas Farhan kalau bisa mempresentasikan imannya dulu ya, baru mempertanyakan atau mengkritisin pernyataannya. Jadi dia juga dapat poinnya apa yang mau dia kritisin. Nggak ketemu ya. Oke deh, let's go. Bentar ya. Manual aja Pak, gimana? Gak apa-apa, saya percaya lah, saya percaya. Gue set sekali lagi aja, oke, nggak apa-apa. Bentar. Oke, silakan. Silakan Mas Farhan, waktu dan tempat. Terima kasih untuk Zoom ya, Rion. Saya membawakan tentang Nabi Isa ini. Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran surat Maryam 30 dikatakan bagaimana peristiwa ketika kelahirannya dituduh sebagai anak haram karena Maryam mengandung tanpa seorang suami. Nah, di situ dikatakan ketika itu tuduhan-tuduhan dari kaum Bani Israel ini begitu kejam, dituduh zina. Sebagai gambaran bahwa saat itu di zaman itu hukum-hukum dari Torah, hukum Bani Israel itu sangat-sangat ketat ya. Zina saja bisa dirajam sampai mati, makanya hal itu membuat geger kelahiran tanpa seorang ayah ini, dan tuduhan-tuduhan zina ini benar-benar memukul dari Maryam ini. Bahkan di dalam Quran surat Maryam dikatakan di sana juga bagaimana Maryam ketika mengandung meminta untuk alangkah lebih baiknya aku mati, tapi dikuatkan oleh malaikat Jibril, dibilang bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada kenapa di dalam Al-Qur'anul Karim itu, di dalam Quran surat Maryam 30 dikatakan bahwa Nabi Isa bisa berbicara, karena ini adalah fundamental sekali dalam menyelamatkan kesucian dan apa yang akan skenario yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya tidak menemukan ini di Bible, tapi saya menemukan di Al-Quran bagaimana ini menjadi fundamental pembersihan nama dari tuduhan-tuduhan zina terhadap Maryam. Yuk kita merenung. Ibu tadi membawa dari sisi hermeneutika, saya membawa dari semiotikanya. Kita perlu lihat bagaimana semiotikanya. Artinya ketika ada mukjizat seorang bayi yang bisa berbicara dan mengatakan, aku ini sesungguhnya adalah utusan Allah. Di dalam Quran surat Maryam 30 dan dikatakan apa? Di situ dia, ibunya bukan seorang pezina. Merubah paradigma dari para penuduh-penuduh daripada Bani Israel ini kepada Maryam bahwa dia adalah seorang pezina. Artinya di sini Allah membersihkan nama Maryam dengan melalui Isa mempunyai mukjizat di waktu bayi. Ini adalah jalan keluar, ini way out. Permasalahan yang dialami oleh Maryam. Nah, nanti akan saya pertanyakan bagaimana jalan keluar dari Bible ya. Tapi ini saya akan membawakan Isa dulu, dan Isa diutus kepada Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika moralitas bangsa Israel itu sudah sangat parah. Allah selalu mengutus rasulnya, nabinya di tengah-tengah kaum yang sudah melupakan tentang ketauhidan, sudah melupakan tentang bagaimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan di sana, maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi pelurus lagi ajaran-ajaran yang telah diselewengkan, ajaran-ajaran Musa yang telah diselewengkan. Makanya di dalam Bible juga ada ayat bahwa akulah kebenaran dan hidup. Artinya dia jalan. Jalan tentu ada tujuan. Tujuannya adalah Allah yang satu. Yang ketiga, kalau kita memahami secara hermeneutika, tanda-tanda, bagaimana kita secara perspektif ya,
menarasikan ya, karena hermeneutika ini kan adalah sebuah secara kontekstual ya, menginterpretasikan secara kontekstual, itu hermeneutika kan seperti itu. Nah, kalau kita memahami secara hermeneutika apa yang ada di dalam Bible dan di dalam Al-Qur'anul Karim, terutama saya membawa dulu di Al-Qur'anul Karim, bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam ya membuat sebuah mukjizat-mukjizat yang ditujukan kepada mereka kaum-kaum yang tidak mempercayai kalau Isa alaihissalam adalah seorang rasul, seorang utusan. Diberilah mukjizat-mukjizat itu, dan mukjizat ini diturunkan juga kepada nabi-nabi terdahulu. Ada mukjizatnya, seperti Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena di waktu itu, di masyarakat itu, ilmu pertabiban atau penyembuhan itu lagi tren, menjadi sesuatu yang masyhur, sesuatu yang mendapat tempat di tengah masyarakat itu. Tentu Allah akan memberikan nabinya mukjizat yang mendapatkan tempat di dalam kaumnya itu, karena dia nanti akan berdakwah di sana. Al-Qur'anul Karim di dalam Quran surat astagfirullahaladzim, lupa saya. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari pengejaran kaum yang ingin membunuhnya. Kenapa? Diselamatkan. Tentu tidak mungkin utusan Allah yang disayangi, ya tentu disayangi, akan diperlakukan semenderita itu lah ya, kalau kita katakan semenderita itu. Oh, sudah habis ya waktunya ya? Oh, habis. Ya. Oh, oke. Mohon maaf. Silakan. Iya, sorry, maaf ini commute. Ini aku mau summary dulu biar supaya ini jadi pedoman ya buat si Joe Friendly. Pernyataannya tadi, tujuan Isa itu adalah terkait dengan surah Maryam menjawab tuduhan Yesus adalah anak haram. Itu kenapa dia dibuat bisa bicara terkait masalah nama baik. Yang kedua, Isa diutus ketika moralitas saat itu sangat parah. Mereka menyimpang tentang ajaran tauhid. Kira-kira seperti itu. Itulah kurang lebih besarnya. Nah, untuk agenda selanjutnya kita akan boleh mungkin dari Saudara Farhan menanggapin terkait dari pernyataan dari Joveni tadi sebelumnya. Waktunya berapa menit Pak untuk menanggapi atau bertanya tentang presentasi dari Joveni? Itu bisa ditanggapin sekarang. 3 menit mungkin ya. 3 menit cukup kali kan? Oke, 3 menit menanggapi, nanti dilanjutin dari Joveni menanggapin pernyataan ini, baru kita tanya jawab ya. Baru kita TikTok. Baru boleh. TikTok aja, nggak usah tanya jawab 2 menit 3 menit. Iya. TikTok aja. Saling menghargai lah. Si Joveni dari Pak Farhan menanggapin dari pernyataan dari Joveni, silakan waktu dan tepat. Belum, sorry. Waktunya ini Pak gimana Pak? 3 menit Pak. 3 menit ya. Oke. 3 menit aja Pak. Oke. Bentar ya. Ini dibikin jadi 3. Oke. Farhan ya. Ya, Mas Farhan menanggapin Joveni. Habis itu Joveni menanggapin presentasi masing-masing ya. Ini juga 3 ya. Baru nanti TikTok. Alright, silakan. Oke, silakan dari Mas Farhan buat waktu dan tempatnya. Dipersilakan. Oke, saya tanggapi sedikit tentang tadi secara hermeneutika, bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah jalan kebenaran, ya, jalan kebenaran dan hidup ya. Tadi saya mengunderline apa yang dikatakan Mbak Juveni ini. Yang ingin saya tanggapi adalah ketika kita memaknai makna ayat itu, tentu ada 2 makna dalam filsafat kita memaknai sebuah ayat, literally atau metafor. Kalau kita memaknai saat itu yang dikatakan adalah jalan kebenaran dan hidup adalah literally, artinya Yesus sebagai jalan, bukan tujuan. Kalau dimaknai secara metafor, berarti Yesus adalah sebagai sebuah implementasi dari apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini terkait dalam ayat Bible yang lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang keluar dari mulutku bukan keluar dari diriku sendiri, melainkan dari Allah, melainkan dari Bapa. Nah, kalau kita kaitkan Mbak Joveni tentang pemaknaan secara hermeneutika ayat tersebut, saya jadi bertanya gitu loh,
Bagaimana Anda menjelaskan secara hermeneutika? Tentu tidak bisa terpisah dengan semiotika ya, hermeneutika ya. Tentang ayat aku dan Bapa adalah satu. Dan dengan korelasi atau dilinearkan dengan ayat bahwa apa yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri melainkan dari Bapa. Coba saya jelaskan ini karena saya pikir Mbak sangat pintar ya, berbeda sama yang lain. Pengawasannya secara epistemologi, secara ontologi, saya memahami memakai diksi-diksi yang sangat smart ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mbak, bagaimana Mbak mendeskripsikan tentang aku dan Bapa adalah satu? Jelas di dalam Bible tidak boleh kontradiksi. Di dalam ayat kitab suci tidak bisa kontradiksi. Aku dan Bapa adalah satu secara hermeneutika dan semiotika dilinearkan dengan ayat ya. Apa yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri melainkan dari Bapa. Artinya bukan dari Yesus. Dan Yesus ternyata di ayat lain mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya ingin penjelasan secara logis, secara bahasa filsafat nggak apa-apa. Karena saya ingin melepas ini dalam ranah yang logika ya. Saya tidak mau menarik ke dalam doktrin. Saya ingin penjelasan yang lebih masuk akal. Kita pasti akan berbeda. Penjelasannya menangkap penjelasan dari lawan diskusi pasti berbeda. Tetapi banyak netizen yang ingin mendengarkan pembahasan ini secara logika. Kalau kita membawa ke dalam doktrin dan akidah, kita akan berbeda. Tapi bagaimana Anda melogikakan dan meyakinkan netizen Anda bahwa itu tidak kontradiktif ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu? Coba jelaskan secara hermeneutika dan semiotikanya. Dilinearkan dengan apa yang keluar dari bibirku, mulutku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Artinya itu ada kekuasaan yang lain. Saya ingin penjelasan dari Mbak Jovelyn. Terima kasih, Rion. Oke, terima kasih Saudara Farhan. Selanjutnya kesempatan buat Saudari Jovelyn untuk menanggapi presentasi yang tadi. Ya, bukan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Farhan, itu haknya dia juga untuk bertanya. Cuman bukan sekarang, untuk menjawab nanti di TikTok aja. Di situ nanti ada kesempatannya sekarang. Silakan dari Saudara Jovelyn untuk menanggapi pernyataan presentasi dari Saudara Farhan. Waktu dan tepat 3 menit. Ya, tadi sempat ya Farhan menyatakan bahwa Isa itu menjawab lahir dengan bisa berbicara, itu menjawab bahwa membatalkan bahwa dia itu adalah anak haram ya. Yang kemudian yang kedua adalah untuk menanggapi moralitas yang parah ya. Maka secara diksioner ya ini adalah statis ya. Ini tidak bisa dimaknai dengan demikian. Ya, kalaupun kita mengikuti pola pikir Anda, bagaimana Anda menyatakan bahwa dia itu adalah untuk melihat moralitas yang parah, itu yang menjadi kausa bahwa datangnya Isa itu yang sebagai nabi ke dunia itu untuk menjawab atau juga memperbaiki moralitas yang parah. Maka saya ingin bertanya sebenarnya, bagaimana Anda memaknai tentang Al-Masih yang diberikan kepada Isa? Apakah Al-Masih yang dimaksudkan kepada Isa dan juga seorang pengusaha itu, apakah hanya sebatas terkait dengan moralitas yang parah itu dan juga menjawab tuduhan bahwa ia adalah anak haram? Jadi ini clear dulu, agar finalitas bagaimana Anda memaknai dari kata per kata itu, sekalipun Anda berkata Anda ingin memasukkan ke dalam ranah filsafat, nggak apa-apa. Tapi ini jelas ya, nanti kita bisa benturkan bagaimana pemahaman gelar yang diberikan kepada Isa Al-Masih dan kausanya ini secara filsafat. Nah, itu bagi saya kontradiktif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah itu tadi kan merujuk kepada tidak banyak sebenarnya poin yang saya lihat ya, tetapi itu terkait dengan moralitas itu ya. Bagaimana moralitas yang mungkin ditunjukkan oleh kitab suci Anda yang menyebabkan Nabi Isa itu harus datang? Apakah ini tidak bisa diberikan solusi oleh orang lain atau nabi-nabi lain? Dan apakah ini hanya sekedar untuk itu saja sehingga dia harus datang? Dan bagaimana korelasinya ini dengan gelarnya sebagai Al-Masih dan juga pengusaha? Itu yang pertama. Itu yang kedua. Anda harus jawab itu dulu agar pemaknaan terkait dengan Al-Masih dan kausa yang Anda sebutkan ini clear gitu loh, sebelum kita itu membawa kepada apa yang kami maksudkan sebagai Yesus itu. Begitu. Jadi keduanya ini harus jelas dulu bagaimana pemaknaan Anda secara demikian gitu ya, meskipun ini bukan sesuatu yang infiltratif. Tetapi yang ingin saya tekankan sekali lagi adalah tolong dalam penjelasan ini
Anda itu harus menyebutkan atau memberikan beberapa gambaran yang menjadi penekanan atas kausa yang Anda maksudkan, agar Al-Masih dan pengusap yang diberikan kepada Isa itu jelas, ya. Untuk jangan menghantam kepala Anda sendiri begitu terkait dengan apa yang Anda ucapkan sendiri, ya. Itu aja dari saya terkait dengan Isa dalam pandangan Islam. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan sampai ke sesi head to head ya. Head to head ini jadi gini, sistemnya begini. 10 menit 10 menit. Masing-masing pertama entah nanti kita atur ya, Joveni dulu atau saudara Farhan dulu. Masing-masing membawa surat dakwanya masing-masing, tuntutannya masing-masing. Premis apa yang hendak mau diperjuangkan di 10 menit ini. Pihak lawan menjawab, membela diri. Kita orang yang membawa premis ini sebagai penuntut, oke? Begitu nanti juga sebaliknya. Farhan nanti kasih poin premis apa yang mau hendak kamu perjuangkan hingga poin kamu bisa jadi benar, kira-kira seperti itulah ya. Nanti di sinilah kita fight. Sekarang mau duluan siapa nih? Yang mau duluan ngajuin premis? Ini 10 menit deh. Atau berapa? Kelamaan. 5 menit. Enggak kelamaan, kelamaan Oke. nanti nggak kena konteksnya nanti kalau kelamaan. Karena nggak mudah mendengarkan Baik, dan nggak apa-apa. menangkap konteks. Kalau gitu mau berapa menit? Jadi 5 menit ini TikTok loh ya. Jadi 5 menit ini TikTok. Kalau gitu 10 menit, kalau TikTok 10 menit. 10 menit. Oh, Tadi kan udah membawa Iya. premis. Udah 10 menit aja kalau gitu. Iya TikTok benar soalnya. maksudku 10 menit. Jadi gini loh. Misalnya Farhan nih duluan nih. Nah, Farhan ini jadi penuntut umumnya. Nah, kamu Joveni jawab. Di situ loh kamu TikTok. Kamu habis itu dibalik. Premis yang pertama. Habis itu dibalik. Tapi premis dimulai pertama mulai si Farhan dulu nih. Kamu mesti punya premis nih apa yang mau kamu perjuangkan. Oke. Di situ ya. Oke, sepakat ya. 10 menit atau 5 menit nih? Coba 10 menit lah. 10 menit ya, Pak. Oke, 10 menit. 10 menit dari atau pihak satu yang baru. Siapa dulu nih sekarang? Joveni atau apa? Kira-kira mungkin sorry, kayaknya Farhan dulu deh. Farhan, oke. Berarti Farhan yang bertanya atau dia yang bertanya? Farhan dia ngasih premis, Pak. Dia mau bertanya, mau buat statement terserah. Pokoknya dia ngasih premis yang mesti harus dijawab sama si Joveni. Disitulah fight. Oke, silakan. Oke, waktu free ya, ini free ya, 10 menit ya. Oke, silakan. Saya akan sangat sopan, Mbak Joveni. Saya cuman ini ya, seperti yang tadi dipertanyakan sama Mbak Joveni tentang moralitas ya di dalam ketika Nabi Isa alaihissalam, ketika di dalam kehancuran moralitas dari Bani Israel, selain di Al-Qur'an jelas di sana di surat Al-Maryam bagaimana mereka ya kaum Bani Israel ini mulai bersombong ya, mulai sombong ria, dan sekarang saya korelasikan dengan kitab Anda karena saya harus bawa premis, yaitu di Matius 16 ya, Matius 16 dari 1 sampai 9 itu bisa dilihat bagaimana ketika Yesus marah terhadap kaum Saduki dan Farisi, juga di Matius di Matius 22 23 juga di sana bagaimana tentang peringatan Yesus ya. Di Matius 16 ayat 6 juga terutama dikatakan bahwa berjaga-jaga dan waspada terhadap Saduki dan Farisi. Artinya apa yang saya bawa premis di dalam opening statement saya tadi jelas dikatakan di sana bahwa apa yang ada di dalam Yesus ini atau Isa alaihissalam ini adalah diutus untuk untuk meluruskan lagi perjanjian Allah dengan ajaran-ajaran Nabi Musa yang mulai diselewengkan oleh Bani Israel dengan kesombongannya dan segala ini ya. Dan Yesus juga di dalam kitab Anda mengecam mereka kaum Saduki dan Farisi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya melanjutkan lagi premis saya tadi itu adalah kalau memang Anda kan mengatakan jangan sampai nanti akan melempar ke kepala saya sendiri. Kalau memang Yesus dianggap sebagai Isa adalah sebagai sebuah entitas prima causa, ya prima causa itu sendiri, saya bertanya kepada Anda, apakah tidak bisa tanpa turun sendiri dengan utusan? Ini kan kalau di dalam Islam kan Isa adalah utusan untuk membenahi kebejatan moralitas yang menyimpang dari Bani Israel. Ya, tetapi dari dalam pemahaman Kristen Tuhan turun sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan menyambung dalam premis saya tadi yang awal tentang bagaimana Isa adalah jalan kebenaran dan hidup, aku dan Bapa adalah satu, dan apa yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri melainkan dari Bapa. Saya ingin ini menjadi sebuah penjelasan argumentasi Mbak yang
komprehensif ya menerangkan ini, dan para netizen akan meyakini secara logika. Kenapa harus turun sendiri tidak melalui utusan? Kalau Allah jelas melalui utusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana secara penjelasan untuk membedakan mana Yesus dan mana saat menjadi Tuhan. Apakah manusia bisa mengenali kapan Yesus menjadi Tuhan dan kapan Yesus menjadi manusia? Silakan, Mbak. Silakan langsung, Jovenly, kalau misalnya ada mau sanggahan juga boleh langsung. Tanggapin, Jovenly. Jovenly, stop dulu Pak, boleh Pak? Jovenly kayaknya belum siap. Oh, di unmute dulu ya. Sorry, maaf. Jovenly, aku unmute. Dadah. Okay. Ya, terima kasih ya Pak Farhan untuk premisnya, dan saya tertarik untuk membahas ini. Ya, terkait dengan pernyataan Anda membawa apa yang Anda katakan itu terkait dengan tujuan dari moralitas yang parah itu. Anda mengutip Bible dari Matius 16, dan Anda membawa itu sebagai inilah yang menjadi kausa dari kedatangan Isa Al-Masih gitu. Tetapi yang saya harapkan Anda itu membawa apa yang tertulis dalam kitab Anda, dan juga saya ingin menunjukkan atau juga ingin saya mempertanyakan bagaimana hasil atau mungkin efektivitas dan juga efisiensi kedatangan dari Isa itu untuk membawa pembenaran. Begitu, itu belum dijawab. Dan terkait dengan pertanyaan saya itu tadi tentang menjawab dari anak haram, itu belum sampai kepada poin yang demikian, begitu. Mungkin bapaknya lupa ya, tapi nggak apa-apa. Sebentar, maaf, Pak Pahin, sebentar, di mute dulu ya Pak. Nggak, maksudku gini, ini kan premis dibawa si Farhan ini mau menuntut nih Alkitab. Nah, si Mbak Jovenly ini jawab aja, jangan nanya dulu. Nanti pas nanti giliran Jovenly, kamu pemimpinnya, si Farhan cuma jawab, dia nggak boleh nanya balik. Nah, sekarang ini kamu harus berjuang untuk menjawab pertanyaan dia aja, kayak begitu. Oke, siap, lanjut. Oke, tadi pertanyaan yang cukup kontras itu adalah bagaimana manusia dapat membedakan di mana ketika Yesus itu sebagai Tuhan dan di mana sebagai Allah, begitu ya. Karena kita percaya dalam kekristenan bahwa Yesus itu adalah punya dua natur, sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Nah, ini sangat mudah sekali dijawab. Bagaimana saudara ketika dia berkata, aku adalah ego eimi, akulah dia, aku adalah anak Allah. Dan kita melihat respon dari orang Israel ketika ia berkata aku adalah anak Allah, maka orang Israel ingin melempari dia dengan batu karena menganggap dia menghujat Allah. Itu menunjukkan klaim secara eksplisit bahwa dia itu adalah Allah. Nah, itu orang-orang sudah dapat membedakan bahwa oh ternyata orang ini bukan berasal dari dunia ini, sehingga dia dapat mengklaim dengan juga perbuatannya secara diferensiasi. Begitu. Kemudian bagaimana manusia mengenali dia sebagai orang-orang di situ mengenali dia sebagai manusia. Tentunya ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia minum, ketika dia menangis, makan ikan, itu menunjukkan bahwa itu adalah hakikat kemanusiaannya. Tetapi ketika ia berkata, "Hei anak manusia, dosamu telah diampuni." Mana ada manusia yang bisa mengampuni dosa? Itu menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berotoritas untuk mengampuni dosa. Nah, kemudian yang kedua, tadi Anda bertanya terkait dengan bagaimana korelasi antara aku dan Bapa adalah satu, yang keluar dari aku adalah dari Bapa, dan dia bukan tujuan. Nah, sebenarnya ini bukan bertentangan sama sekali, malah ketiga premis ini membenarkan pandangan kekristenan. Kalau dia bukan hanya tujuan, dan dia berkata aku dan Bapa adalah satu, dan dia yang keluar, apa yang diucapkan Yesus itu keluar dari Bapa dan tidak dari aku, ini menunjukkan bahwa Yesus itu sepikiran atas hakikat yang ia miliki, yang merupakan sang sabda, itu dari Bapa. Nah, jadi dia bukan sekedar tujuan, benar, dia bukan sekedar jalan, tapi dialah kebenaran dan hidup itu. Kalau Anda berkata, itu bukan tujuan, berarti dia hanya jalan. Oh salah, karena apa? Premis Anda yang kedua, ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu, Bapa itu yang menjadi tujuan. Boleh aku sanggah dulu Mbak, satu-satu premisnya. Rion, karena udah 3 menit. Silakan. Ya. Ini boleh ya? Oke, saya menyanggah pernyataan Mbak ketika mengucapkan bahwa dosamu telah kuampuni, ya, dosamu telah kuampuni. Tidak ada Mbak narasi itu. Diampuni, bukan kuampuni. Arti kata diampuni berbeda dengan kuampuni. Kata diampuni adalah ada entitas lain yang mengampuni dosa perempuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir dengan Anda menggunakan diksi-diksi yang saya smart, saya berharap, karena kerinduan saya untuk berdiskusi secara filsafat dengan diksi yang smart, ya, sampai saya tadi ekspektasi saya terlalu tinggi mungkin terhadap Mbak. Saya ingin Anda menjelaskan secara logis tentang bagaimana makna filsafat menjelaskan tentang ayat tersebut. Bagaimana kita membedakan ketika dia menjadi Tuhan dan ketika menjadi manusia. Anda mengatakan
mengatakan ketika mengucap itu untuk menjadi Tuhan. Apakah ada secara eksplisit maupun implisit terhadap pernyataan Yesus bahwa ini aku berkata sebagai Tuhan, ini aku berkata sebagai manusia? Ketika ada entitas yang lebih tinggi yang bisa menilai, itu harusnya entitas itu lebih tinggi. Mana ada yang lebih tinggi selain Yesus? Nah, harus ada pernyataan sendiri secara Yesus secara pribadi yang mengatakan ini ucapanku sebagai Tuhan dan ini ucapanku sebagai manusia. Ada manusia yang bisa memberikan sebuah judgment terhadap entitas yang maha tinggi ini, karena Yesus Tuhan menurut Anda. Harus dari Yesus sendiri yang mengimplementasikan. Silakan Mbak Jo. Ini adalah kesesatan berpikir. Anda itu termasuk dalam golongan argumentum ad populum. Apa yang Anda katakan itu seakan-akan benar. Saya tahu, Anda menggunakan argumentum ad populum, saya tahu. Ya. Ini bukan. Anda tidak menggunakan argumentum ad populum itu tanpa landasan dasar ketika berargumen. Saya menggunakan dasar yang sangat jelas dari kitab Anda sendiri. Ketika Anda mengatakan, nggak bawa dasar itu tidak jelas. Pak, sebentar Pak, mute dulu. Suaranya Joveni kecil banget. Tolong dong, suaranya dong digedein dong. Mute dulu Pak, tolong Pak. Coba Mas Max dulu, suaranya gede. Coba udah di mute. Saya diam dulu. Mungkin kalau bertabrakan dia kecil. Saya ngalah dulu. Silakan Mbak Joven. Kalau bertabrakan dia kecil. Ya. Oke ya. Silakan Pak, boleh jalan waktunya. Silakan Mbak. Ya, tadi itu kan silakan Joven. Tuntutannya bagaimana Anda menjelaskan secara filsafat ya. Jadi kan filsafat itu kan pemikiran kita atas segala sesuatu fenomena yang ada di dunia ini, bagaimana kita berpikir dengan pengetahuan dan penyelidikan kita dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Begitu definisi. Yes, clear. Nah, lalu bagaimana kamu membawa ini secara filsafat terkait dengan perkataan Yesus itu yang menunjukkan di mana kemanusiaannya dan di mana kealahannya, ya. Filsafat itu kita menyelidiki bagaimana sebab dan asal dan hukumnya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa hukum terutama di umat Israel, bahwa umat Israel percaya bahwa Allah itu esa. Itu hukumnya kalau kita berbicara secara filsafat. Kemudian yang kedua, ketika Yesus berkata ego eimi, akulah dia, aku adalah anak Allah. Berarti itu menentang hukum Israel, yang dimana secara filsafat itu melawan pemikiran orang Israel pada masa itu. Ini adalah pernyataan. Oke, saya akan bantah ayat-ayat yang Anda bawa ketika Yesus juga berkata bahwa aku dan murid-muridku adalah satu, aku dan mereka tidak ada beda, sama seperti engkau dan aku berbicara sama Bapa. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Ada ayat yang secara jelas, secara clear juga menyatakan aku dan muridku adalah satu. Dalam hal ini ya kita harus bisa melihat hukum yang berlaku. Coba jelaskan secara logis, membedakan kalimat kata per kata. Katakan ini kan Anda membawa filsafat gitu. Kita harus berbicara secara konteks gitu loh. Anda membawa filsafat, maka saya membawa filsafat. Poin yang dibahas dalam filsafat itu sendiri. Jangan lari kemana-mana ya. Filsafat yang Anda maksudkan adalah mengenai hukum. Hukum yang ditentang atau juga yang dilawan oleh Kristus itu berkata bahwa aku dan dia adalah satu. Dalam artian penentangan ini oleh orang Yahudi. Ketika ia berkata ego eimi, akulah dia, aku adalah anak Allah. Lihat respon sebagai bentuk dari hukum yang terfilsafat itu. Mau saya kasih ayat bahwa anak Allah bukan hanya Yesus di Perjanjian Lama? Bagaimana? Ada ayat anak Allah, klaim dari anak Allah, Daud anak Allah. Anak Allah yang dimaksud ini berbeda. Ya, apa yang membedakan? Ini kan nggak logis kalau secara filsafat. Anda membawa secara kontekstual. Apa yang bisa membedakan antara anak Allah Daud dan anak Allah Yesus? Ya, ketika Daud berkata dia anak Allah, apakah orang-orang Yahudi pada masa itu berusaha untuk melempari dia dengan batu? Bukan, karena mereka masih lurus pemikirannya. Yang dimaksud anak Allah adalah sebagai utusan dan sebagai orang yang disayangi oleh Allah. Apa yang Anda maksud itu? Kita fokus ke hukum filsafat ini dulu, gitu loh. No, Anda melakukan sebuah manuver, ya. Saya rasa Anda melakukan manuver ketika konteks Anda tidak dapat dari argumentasi Anda. Tidak, konteksnya tidak dapat. Anda yang tidak bisa memahami pemaknaan dari suatu diksi. Waktunya cukup. Itu yang berkaitan dengan filsafat yang Anda maksud, begitu. Oke, terima kasih Mbak Jovenly. Sekarang waktunya dari Mbak Jovenly untuk membawakan premis apa yang kamu mau perjuangkan kepada Farhan, di mana Farhan memberi pertanggungjawaban jawabannya. Di sini Farhan gantian saya menjawab. Kamu Jovenly potong aja kalau memang pertanyaan kamu nggak didapat langsung potong. Jadi di sini fight. Oke, sikat gitu fight. Jadi jangan nunggu-nungguan. Sopan-sopanan tadi udah. Sekarang udah sopan loh, aku udah sopan. Benar. Sekarang enggak, kita fight.
Oh, fight. Fight gitu loh. Oke. Oke, silakan. Tapi saya Pak. nggak bisa keras ya sama wanita. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini kan kita kan debat. Asal Ya, silakan, Mbak Jovenly. silakan. Gitu ngomong suara Jovenly tenggelam. Iya, soalnya kayaknya audionya dibenerin dulu deh. Nanti terkesan tidak adil, Rion. Ya, Karena enggak kalau lah, berbarengan Suara lu dikecilin tentu- kalau mau suara lu dikecilin. Coba Oh, gimana? nggak bisa suaranya dikecilin. pakai mic. Harus pakai mic. Oke, nggak apa-apa. Ya udah lanjut. Halo, ini udah jelas dari saya? Ya, belum jelas. Oh, belum? Belum. Coba kamu nyanyi dulu satu lagu mungkin biar tahu. Jika suaranya hilang gitu loh. Iya, karena dia mungkin nggak pakai mic, nggak kayak Iya, si. iya. Kalau misalnya pertanyaannya Jovenly nanti dirasa kurang nggak dijawab, apa dia ngarang, apa nggak lari, langsung aja potong. Enggak, bukan Ini itu maksud saya. ini berapa ronde nih, Dek? 10 Terserah, begitu. ini kan cuma percobaan dulu, Pak. Oh Kalau iya. memang ini kan cobaan dulu, kalau mau lanjut terserah, kalau mau opening closing juga oke. Kan cuma Iya. percobaan nih sistem Iya, yang Joven. baru nih. Are you ready? Oke, Loh. siap dengan premisnya? Mau membahas mengkritisi tentang Islam? Tes mic-nya dulu. Coba. Di mute ya? Oh, sorry. Astaga Tuhan, maaf. Mana sih? Astaga, Ini dibuka moderator. aja deh, Pak. Dibuka aja mute-nya. Ini gimana? Ini udah? Enggak, Jovenly jangan di unmute ya. Kebuka Iya. aja terus mic-nya. Buka aja, nggak ada yang akan ngomong kok. Ini udah jelas. Halo. Jelas. Coba. Lembut. Musiknya. Putus. Putus. Udah deh. Apa kayak gitu bentar gitu kayak ngomong apa kayak. Ada jelek. Bentar ya, Mas Farhan, sebentar ya. Enggak apa-apa, sabar, saya nunggu sabar. Sorry ya. Ini mau share screen. Oh, Sophia, betul. Bukan ya? Udah? Udah ready? Jovenly, ready? Coba tes mic, tes. Bilang. Tes mic dia dia di mute lagi ya? Di mute lagi dia. Unmute. Oke. Silakan. Ini udah? Udah ngomong dulu. Halo. Udah cukup kok, udah jelas kok. Oke, silakan. Bawa Ya. premisnya ya. Oke, jadi tuntutan saya terkait dengan Isa ya, yang dikatakan sebagai Isa Al-Masih dan juga pengusap dalam kitab yang Anda percayai. Nah, bagaimana Anda melihat pertanggungjawaban Isa ini yang sebagai Al-Masih untuk memperbaiki moralitas yang parah dari orang Yahudi pada masa itu, yang ketika Anda mengutip dari Matius 16 tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana hasil yang disediakan oleh kedatangan Isa Al-Masih ini sebagai Nabi untuk memperbaiki moralitas yang parah itu? Kaitkan korelasi Anda. Sebentar. Pak Hin, kok timernya belum jalan, Pak? Iya, diulangi lagi. Aduh, Pak Hin. Oke. Ini kayaknya saya dan Mbak Jocelyn terlalu banyak basa-basi kali. Kurang keras kali, Rion ya. Jadi Iya, adrenalinnya nggak apa-apa. dapat kali ya. Adrenalinnya nggak dapat ya. Iya, tapi tadi udah mulai, belakangan udah mulai nggak, cuman agak telat panasnya. Pak Hin, waduh dia lagi sibuk ya, Pak Hin lagi dipanggil nih. Gimana nih? Tunggu dulu sebentar aja ya. Pak Oke. Hin, Ya, kita tunggu gak apa-apa. Pak Hin. Halo, aduh siapa ya? Coba gue ambil pakai timer deh. Pakai gua nggak timer bisa. kamu aja, Rion. Sekalian pakai timer. Timer sekalian gua ini. nggak bisa, kan nggak bisa. Kalau timer sama moderator gimana sih? Nggak bisa. Kaisar Agustus dah. Thank you. Mamang Kaisar. Ini ada Om Kaisar tuh. 10 menit ya. Iya, silakan. Silakan. Dari Javelin. Oke, siap. Oke. Ya, waktu dan tempat. Saya langsung jawab Kok aneh? atau silakan. diulangi lagi? Iya, Saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab ya Mbak Jocelyn ya. Ketika langsung. arti masahai, langsung. ya arti masaha jelas adalah mengusap. Kenapa? Ini adalah sebagai sebuah kalau ini ya, ini adalah sebagai semiotik, yaitu melihat tanda-tanda. Kenapa tanda-tanda dia dimanai sebagai masaha atau al-masih atau masaih dalam bahasa Arab, mengusap? Karena penyembuhannya melalui tangan ketika menghidupkan
dengan tangan, ketika menyembuhkan, mengusap dengan tangan, ini ada di kitab Anda sendiri. Jadi secara kontekstual justru itu cocok, ya, karena mengusap dia. Artinya menyembuhkan dengan cara mengusap dengan telapak tangannya. Itu yang pertama. Kalau dalam kaidah kenapa pesan moral apa sih sebenarnya yang dibawa Isa alaihissalam ini? Ini jelas ada di dalam Quran surat Al-Maidah yang di nomor 7 ayat 17. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam, katakanlah maka siapakah gerangan yang dapat menghalang kehendak Allah, dan seterusnya ayat itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana di dalam Quran surat Maryam dikatakan ketika orang-orang Bani Israel sudah sangat keterlaluan dalam beribadah. Mereka beribadah hanya sekedar ritual tanpa maknanya. Mereka beribadah hanya dari mulutnya tetapi hatinya tidak. Ya, itu ada di Quran surat Maryam. Juga ada di dalam Bible sebenarnya kalau kita mau linearkan bagaimana ibadah kamu tidak fokus kepada pertanyaan saya, bagaimana hasil yang disediakan kedatangan Isa ini yang sebagai Al-Masih untuk memperbaiki moralitas orang Yahudi saat itu, kaitkan dengan apa yang Anda katakan tadi gitu. Oke. Kalau hasilnya, konklusi yang dibawakan oleh Isa Al-Masih ini jelas kurang berhasil, makanya kenapa di dalam Islam ada nanti kedua kali Isa akan turun. Kalau kurang berhasil, lalu apakah ia dipantas dikatakan sebagai Al-Masih? Al-Masih tidak ada kaitannya dengan ini. Al-Masih adalah penyembuh dengan tangan, pengusap. Jadi tidak ada kaitannya dengan gelar moral. Beda. Anda bingung ketika menafsirkan Al-Masih versi Islam dengan Kristen. Kalau Kristen Al-Masih itu kan yang diurapi kan. Kalau di Islam Al-Masih adalah menyembuhkan dengan mengusap, cara mengusap. Dan itu sudah dilakukan dan berhasil. Penyembuhannya adalah secara diusap. Kalau hasil dari apa yang didakwakan oleh Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quranul Karim jelas waktu itu ada yang namanya Hawariyun, kaum Hawariyun. Mereka adalah pembela Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Quran, di dalam ayat suci Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang membela Nabi Isa alaihissalam ini adalah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mereka pengikut Nabi Isa yang masih secara lurus mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka diselamatkan oleh Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, Anda berkata jalan yang lurus, kemudian tadi Anda membuat pernyataan bahwa itu tidak berhasil. Bagaimana Anda mengaitkan ini jalan yang lurus dan ketidakberhasilan? Finalitasnya itu di mana? Mungkin boleh Anda tunjukkan? Gini, saya kasih analogi seperti ini, Mbak. Ketika kita mengajarkan kepada seseorang bahwa yang kita ajarkan ini adalah baik, tentu hasil dari apa yang kita ajarkan tidak mutlak kekuasaan kita. Ketika seorang guru mengajarkan kepada muridnya, tentu ada muridnya yang bodoh yang tidak bisa menangkap pelajaran dari kita, dan ada muridnya yang bisa menangkap dari kita. Tidak mungkin semuanya juga bisa menangkap apa yang diajarkan. Artinya tentang hasil jalan yang lurus ini adalah sebagai sebuah pengajaran. Ada orang yang mengikuti dan ada orang yang berhasil mengikuti. Ada orang yang mengelak atau ada orang yang melawan. Dan ini juga tidak hanya ada di Al-Quran, tetapi di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana ketika Yesus di dalam Matius mengatakan kaum Saduki dan Farisi, mereka beribadah hanya di mulutnya saja. Di dalam Yakobus, ya, di dalam Yakobus dikatakan apa? Dikatakan bahwa jika ibadah kamu, ini kamu tidak seperti dari Saduki dan Farisi, maka kamu tidak akan selamat. Ini ada linear dengan Bible Anda. Ya, tetapi ini tidak absolut ya, terkait dengan kausa dan juga hasil yang diharapkan gitu. Kalau emang dia adalah nabi dan jalan yang lurus itu begitu. Terkait dengan ia datang sebagai kausa ya, dia datang sebagai untuk memperbaiki moralitas yang parah dari orang Yahudi pada masa itu dan perbaikan ibadah. Tapi hasil yang didapatkan itu tidak ada. Lalu bagaimana Anda mengkorelasikan Kalau saya saya jawab ya. Kalau saya jawab ini dengan saya melinearkan dengan apa yang ada di dalam pemahaman Anda. Sekarang kita lihat ya, bagaimana murid Yesus cuma 12 orang. Pengikutnya sedikit. Bagaimana Yesus tidak berhasil untuk meyakinkan semuanya. Dia padahal secara entitas, secara posisi entitas lebih tinggi di Anda. Tuhan loh yang turun tangan langsung, tapi banyak yang melawan. Dan Anda mau mengkorelasikan kepada kami Islam ketika Isa ini sebagai utusan. Tentu sebagai utusan. Kalau Anda itu karena kausa kedatangan Kristus dalam pendapat kami atau dalam pandangan kami bukan untuk moralitas yang parah itu, tetapi dalam tujuan mesianik. Karena ini berkaitan dengan kontekstual dari tujuan yang Anda bangun sendiri dalam konstruksi berpikir Anda. Konstruk saya tadi framing itu, Mbak, mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Isa alaihissalam ini, contoh ketika masaih atau mengusap ini dilakukan, kamu membawa ke dalam ranah hasilnya. Perbaikan moral itu ada,
hasil perbaikan moral. Apa itu? Hawariyun, kaum Hawariyun. Bagaimana mereka banyak yang percaya kepada Yesus dan mereka ya mengikuti dan menjadi penolong Yesus. Dan di dalam ayat suci Al-Quran, mereka Hawariyun ini mendapat tempat yang Tuntutan baik di saya sisi itu Allah. realisasinya loh antara kausa dengan hasilnya itu tadi sebagai jalan yang lurus. Kalau dalam kekristenan kan dia adalah jalan yang lurus, kebenaran dan hidup, tapi realisasinya jelas melalui penebusan dalam penambangan Kristen gitu. Ini realisasinya dulu. Saya pikir kalau ada mengkaitkan dengan realisasi seperti ini dengan pemahaman Anda bahwa realisasinya adalah Yesus saya yang tetap dalam disalib pola pikir Anda, sebagai penebusan dosa. Enggak, saya justru mau masuk ke dalam kerangka berpikir Anda, konstruk berpikir Anda saya akan bawakan gitu loh. Narasi Anda mengatakan bahwa kalau kamu mengatakan bahwa Isa di dalam Islam kurang berhasil dari tujuan yang saya katakan memperbaiki moralitas dari kaum Bani Israel, harusnya Isa di sini hanya seorang utusan. Tentu berhasil atau tidaknya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada hasilnya? Ada. Apa hasilnya? Hawariyun. Mereka para pengikut Nabi Isa berhasil ya mengikuti dan mereka diselamatkan oleh Allah di dalam kerajaan surga. Di sisi Allah nanti dia akan masuk surga, Hawariyun ini. Artinya ada hasilnya, Mbak, ada hasilnya. Nah, ini sebagai Isa sebagai utusan. Bagaimana dengan entitas yang lebih tinggi, Yesus sebagai Tuhan? Apa hasilnya? Hasilnya kata Anda adalah sebagai sebuah penyalipan. Ujungnya adalah sebagai penyalipan di sana. Tujuan finalitas dari realisasi itu jelas begitu loh, ya, penyalipan kan. Tetapi yang Anda katakan ini tidak jelas secara kontekstual. Bagaimana Anda memahami kausa dan juga hasil yang Anda katakan karena di kami dia bukan Tuhan, dia utusan. Tentu hasil akhir bukan dia yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jejak-jejak keberhasilannya berarti begini, Anda mengakui adanya providensi Tuhan dalam hal ini, dalam pengutusan Nabi Isa. Iya, jelas. Anda mengakui itu? Jelas. Oke, baik. Jelas, karena ini berbeda dengan apa yang Anda pahami di dalam Kristen. Di dalam Kristen kan Yesus dikatakan sebagai konklusi dari ujung dari apa tujuan dia adalah sebagai penebus dosa yang disalib di kayu salib sebagai sebuah penebusan dosa. Nah, kalau ini adalah entitas yang lebih tinggi daripada Isa di Islam, harusnya dia lebih berhasil. Dia Tuhan loh menurut kalian. Tetapi ternyata penganutnya tidak lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Musa, padahal Musa utusan. Kalau kita linearkan, kita komparasikan, lebih berhasil mana menganut lebih berhasil mana? Musa dengan Isa, Musa dengan Yesus. Musa pengikutnya berapa? Saya nggak fokus ke hasilnya, saya fokus ke finalitasnya aja gitu. Jadi karena Anda merujuk kepada Isa menurut kami, menurut hasilnya, konklusinya gimana dari kausa ke konklusinya kan seperti itu kan. Ini kalau kita linearkan, Mbak, kalau kita berbicara, oke, yuk kita renungkan dan kita adil dalam berpikir. Ketika Yesus sebagai entitas yang lebih tinggi, yaitu sebagai Tuhan, harusnya dia punya kemampuan lebih untuk lebih berhasil, betul nggak? Daripada Isa di dalam Islam hanya sebagai utusan. Tentu sebagai utusan, dia masih mempunyai ya entitas yang lebih tinggi, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak prerogatif di sini. Nah, kalau Yesus kan tidak punya hak prerogatif lagi, dia yang punya hak prerogatifnya ada di dia. Kenapa tidak bisa berhasil, Mbak, mengenalkan dirinya kepada semua Bani Israel untuk menyembah dia? Kan itu lebih ambigu kalau menurut saya ya. Nah, itu ambiguitasnya tidak terlihat di sana karena apa? Pemahaman orang Yahudi pada masa itu karena hasilnya ternyata tidak maksimal. Beda gitu Tuhan loh. Kalau Isa bukan masalah hierarkinya, tapi masalah finalitas dari apa yang Anda sampaikan. Saya nggak fokus kepada result kok, enggak. Saya mengikuti konstruksi Anda. Realisasi terhadap apa yang Anda katakan tadi sebagai moralitas itu, kausanya itu gitu loh. Jadi jelas dulu harus realisasi dari apa yang dibawa oleh Isa. Oke, saya jawab. Masih berapa detik saya jawab, Mbak ya? Karena ini saya yang menjawab. Realisasi daripada Isa sebagai kausa, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dia memperbaiki moralitas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda meminta bukti hasil dari apa yang telah dilakukan Isa alaihissalam, jelas ada yang saya sebut tadi, Hawariyun. Sebagai utusan. Kalau nggak maksimal, ya dia utusan. Dia bukan sebagai hak prerogatif untuk menentukan. Tetapi Yesus di dalam kekristenan, dia Tuhan loh. Kenapa dia tidak berhasil? Kalau kita linearkan ini, kita komparasikan ini, Mbak. Jomplang mana, Mbak? Utusan dengan entitas yang Anda anggap sebagai Tuhan. Pemanaannya bukan kepada hierarki, tapi lihat hukumnya. Gitu. Jelas hierarki tetap berpengaruh dong. Karena kan kita beda kan Isa sebagai utusan dan Yesus sebagai Tuhan. Jadi nggak dapat. Jelas ini terkait dengan hierarki. Waktunya habis. Oh, oke. Waktunya habis. Oke, sekarang gimana? Aku tawarin mau lanjut atau closing statement? Saya persilakan, Mbak. Gimana? Terserah. Terserah, silakan. Kita mau. Oke, saya akan membawa premis. Saya membawa premis lagi mungkin ya.
Gak apa-apa, silakan. Oke, Kalau boleh. buat- Cuman tapi Oke, silakan. aku pakatin dulu nih sama teman-teman nih. Takutnya, gimana Pak Hin? Gimana sih caranya? Pak Hin udah Pak Kaisar, Ya. Pak Kaisar. Hmm. Mau lanjut atau gimana? Pak Kaisar. Ya kan mereka kalau mau lanjut. Mau lanjut Lanjut. 10 menit. Enggak apa-apa. Satu round Joveni lagi siap. lah. Satu round lagi habis itu closing statement lah. Satu round lagi. Sebentar saya ini dulu ya, perangkat saya. Mau selesai. Oke, silakan Mbak Oke, Joveni. oke. Nah, Satu- ini perangkatnya udah. tapi jangan bahas yang udah- lain ya, maksudku udah seimbang. Enggak, premisnya lah. Premisnya tetap lain, Yesus cuman dan Isa. topiknya Tetap sama. Yesus Isa. Iya, tetap Yesus Isa. Oke, good. Ya, gue berharap tuh yang bawa premis itu lebih galak gitu loh. Aku nggak bisa galak kalau Gak Rion. apa-apa, lebih keras maksudku. Galak itu apa sih maksudnya? Lebih lu mau fight gitu, apa yang lu mau bawa. Di situ yang aku mau gitu loh. Tapi Oke. jangan keluar. Ntar dulu Pak, ini gimana waktunya? Timernya Pak Hin? Gua ada Gua lagi. Kaisar, ada Kaisar. Oke, Pak Kaisar. Silakan Pak Kaisar 10 menit. Bentar Pak, Joveni tadi lagi izin sebentar, dia mau pergi lagi. Dia lagi ngambil toa. Unmute. Ya, berarti saya. Aku udah akses. Ini gimana udah? Halo? Mbak Joveni agak teriak sedikit, Mbak. Suara Anda kan termasuk Aduh, suara. gimana sih Pak cara supaya nggak di Aduh. Ini gimana? Halo? Udah? Halo? sebentar. Tadi kan yang dimulai Ini kecil lagi nih, Doven. Farhan. Kamu coba Aduh. setting voice-nya di Zoom setting itu kamu gedein kalau punya outputnya. Sebentar. Di Zoom kan ada setting voice-nya. Kamu gedein, kamu punya output. Yang inputnya nggak usah ikutin yang ada, yang kamu dengar di kuping kamu. Farhan ini sekarang, sorry Mas Farhan, sekarang yang duluan dari Mbak Joveni ya. Saya duluan, Rion. Oh, boleh. Oke, Iya. siap. Jadi Nanti baru Mbak ini kan framingnya kan Oke. tadi narasi awal kan dari saya tadi, terus Mbak Oke, Joveni udah oke. sekarang dari saya lagi. siap. Jadi Mas Farhan ngasih premis ya, fight ya. Iya. Oke. Si Joveni udah Ini siap. gimana? Halo? Udah jelas. Udah jelas. Udah. Oke. Oke, saya Siap. membawa ke dalam ini lagi ya, ke dalam aku dan Bapak adalah satu tadi ya, dan Anda mengatakan tadi jelas sekali, saya underline kalimat Anda bahwa jadi Yesus itu kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia. Ini yang membuat saya agak sedikit bingung ya untuk menafsirkan seperti apa, memahami secara logika saya gitu. Nah, kalau kita bahas bawa ke Yohanes 17:22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, Mbak bisa bisa di Google sendiri itu nanti biar dapat konteks dari premis saya. Artinya di sini apa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sama yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana Anda menjelaskan secara logika? Ya, bahwa ini bisa dimaknai secara literate atau metafor. Itu dulu nanti jelaskan literate atau metafor makna ini, dan bagaimana Anda bisa memisahkan kapan Yesus jadi Tuhan, kapan Yesus jadi manusia. Karena apa? Yesus adalah entitas tertinggi. Tentu yang bisa menilai adalah Yesus sendiri. Raja yang bisa menilai ketika membuat keputusan adalah raja, dengan sabda, dengan SK, dengan keputusan presiden, mungkin kalau presiden. Nah, saya ingin secara spesifik, ada secara implisit maupun eksplisit perkataan dari Yesus ya yang mengatakan bahwa ini loh saat aku menjadi Tuhan, ini loh saat aku menjadi manusia. Karena itu sangat penting sebagai fundamental kita memberikan sebuah judgment terhadap Yesus ini, apakah dia sebagai manusia ketika berkata, apakah sebagai Tuhan ketika berkata. Silakan Mbak Joseph. Oke, ya kalau kita tadi ingin memaknai secara literal atau itu, saya bawa dari literal aja ya. Jadi untuk membahas satu dalam perkataan Yesus, pertama-tama kita perlu mendalami dahulu arti dari literal dari kata satu itu. Di Yohanes 10 ayat 30 yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi secara interlinear kita bisa melihat bahwa dalam pemahaman kata satu dalam bahasa Yunani itu terdiri dari beberapa kata. Yang pertama itu ada heis, mia, dan juga hen. Serta kata satu yang berarti tunggal yaitu monos. Jadi kata heis biasanya itu berkaitan dengan urutan seperti ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan mia itu digunakan untuk menerangkan kuantitas dari sebuah objek.
baik Hayes maupun Mia itu bisa dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan. Sedangkan kata hen itu bersifat netral atau dalam pengertian suatu kesatuan, misalnya itu hakikat, tindakan atau perbuatan atau satu esensi. Nah, kata hen ini agar kamu tahu tidak pernah dipakai oleh satu objek atau satu pribadi. Nah, ternyata dalam Yohanes 10 ayat 30 secara literal itu menggunakan kata hen, yang berarti ayat tersebut bukan menunjuk Yesus dan Bapa satu pribadi. Oke. Ayat ini jelas menolak pemahaman. Oke, saya tanggapin langsung Mbak, karena saya Ya, disuruh agak keras. Anda berarti karena apa? Kata hen yang Anda katakan itu justru ada di dalam Yohanes 17:22. Anda bisa buka di interlinearnya, hen juga digunakan, ya. Dan ini juga digunakan. Saya sudah menduga Anda akan arah ke sana menggunakan kata hen. Di dalam 17:21 jelas dikatakan apa di internalnya? Ima pantes hen osin kaposu pater. Ya, saya sudah menduga ke sana, makanya saya cegat di situ. Itu cara diskusi saya. Jadi Anda tidak bisa mengeles dengan menggunakan kata hen di sana ketika kata satu. Karena di Yohanes 17:21-23 dan Yohanes 17:22 jelas di sana menggunakan kata hen. It's not impossible. Oke. Yuk, lanjut. Namun puncak pernyataan Yesus bahwa mengatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Enggak, kita lebih tautkan ke dalam kata under hand tadi. Satu, siapa yang bisa membedakan satu? Anda tadi bermanuver dengan menggunakan kata hen. Ternyata kata hen juga digunakan di Yohanes 17:21, 23 dan Yohanes 17 ayat 22. Yang dikatakan di situ adalah murid supaya mereka semua menjadi satu. Satu di dalam 17:21 dan 23 juga menggunakan kata hen. Anda mengaku itu enggak? Iya benar, tetapi satu berarti yang apa yang Anda argumentasikan tadi berarti terpatahkan dengan apa yang saya bawakan ayatnya. Iya, saya tidak menyangkal ayat yang Anda bawakan, tetapi yang saya maksudkan dalam Yohanes 10 ayat 30, kata hen yang dipakai itu menunjuk kepada kesatuan hakikat dan esensi. Ya, yang mungkin tadi Anda membawa dari Yohanes berapa tadi itu, yang itu juga mengatakan satu hen yang ketika ia berbicara dengan muridnya, itu menandakan bahwa mereka dalam satu tindakan atas pengembalaan Kristus yang adalah gembala dari murid-muridnya itu. Dalam 10 ayat 27, begitu. Jadi perkataan itu enggak. Saya ini Anda dengan Farhan. Saya itu paling mengingat segala sesuatu pasti saya underline ketika tidak terjadi kesesuaian argumentasi dengan kontekstual. Itu saya. Kalau cara saya diskusi seperti itu. Jelas Anda tadi menggunakan kata hen hanya digunakan untuk di Markus berapa tadi ketika aku dan Bapak adalah satu. Dan aku memberikan sebuah bukti nyata bahwa hen juga digunakan di dalam Yohanes 17, 21 dan 23. Artinya Mbak di sini argumentasi Anda patah. Kalau mengatakan bahwa satu itu adalah kekhususan terhadap makna dari aku dan Bapa adalah satu. Itu patah secara argumentatif. Nah, saya akan membawa ini ke dalam ranah bagaimana secara eksplisit dan implisit. Ketika Yesus kapan menjadi Tuhan dan kapan menjadi manusia. Karena Anda bilang bahwa Yesus menjadi Tuhan ketika berkata, dosamu telah kuampuni. Saya benarkan, bukan itu ampuni, diampuni. Arti diampuni ada entitas yang lebih tinggi dari Yesus yang mengampuni dosa perempuan itu. Namun penyelidikan dari arti kata hen dalam ayat itu, gitu loh. Apakah satu hakikat atau hanya satu perbuatan tujuan, gitu. Tadi saya katakan bahwa kata hen itu tidak hanya digunakan di sana, tetapi merujuk kepada sifat yang netral dalam pengertian satu kesatuan. Misalnya, hakikat, tindakan, perbuatan, dan esensi. Nah, kata hen yang digunakan dalam Yohanes 10:30 itu, apakah satu hakikat atau hanya satu perbuatan atau tujuan, atau satu hakikat sekaligus satu perbuatan dan tujuan. Jadi ada dua hal yang fokus ke konteksnya. Gitu. Fokus ke konteksnya. Kalau kita putar video lagi, Anda membedakan di aku dan Bapa adalah satu dan satu ketika Yesus dengan muridnya kemuliaannya diberikan kepada muridnya. Anda membedakan kata hen, Mbak. Di sana tidak ada kata hen hanya digunakan kepada aku dan Bapa adalah satu. Itu ya, itu argumen Mbak. Dan saya patahkan. Mbak, kalau kita putar video lagi jelas. Saya bukan pelupa, Mbak. Saya bukan pelupa. Penggunaan kata hen ini apakah merujuk pada satu hakikat atau satu perbuatan atau sekaligus pada satu hakikat dan satu perbuatan dan pemikiran? Anda harus bisa pesakan ini untuk mendapatkan makna yang tepat. Oke, sekarang jawab secara jelas, secara teliti konteksnya, serta jelas sekarang jawab apa yang bisa membedakan. Sebentar, Mbak. Kalau tadi Mbak mengatakan bahwa secara kata per kata itu sudah tidak bisa karena kata hen juga digunakan di dalam Yohanes 17 tadi. Sekarang saya minta bukti secara konkret apa yang bisa membedakan kata satu aku dan Bapa adalah satu dengan apa yang ada di dalam Yohanes supaya mereka menjadi satu karena sama-sama menggunakan kata hen.
Coba sekarang apa yang bisa iya, membedakan ini? Nah, jadi Apa yang untuk bisa mendapatkan makna yang tepat, kita itu perlu melakukan eksegesis secara teliti dari konteksnya. Ya, kalau penggunaan kata-kata yang seperti itu pun banyak kayak lain yang menggunakan kata yang sama tetapi pemaknaannya berbeda. Kita harus memaknai keterkaitannya dengan ayat lain. Jadi konteks itu, ayat itu dimulai Coba dari jelaskan pernyataan apa yang membuat saya enggak, dengar membuat dulu. orang percaya Jadi, aku dan Bapak adalah satu, berbeda dengan satu yang dikatakan Yesus dengan muridnya. ya tentunya dari konteksnya. Tentunya dari Oke, konteksnya. konteksnya kita baca karena orang dengan pemahaman pengaman bahasa Indonesia SMA pun pasti saya bisa meyakini bahwa kata satu yang dikatakan Yohanes Yesus di dalam Yohanes jelas sama artinya karena kemuliaannya telah diberikan ya kepada muridnya. Oh tidak, karena satu. konteks ayat di 10:30 itu dimulai dari pertanyaan yang diajukan kepada orang Yahudi kepada Yesus, apakah dia Mesias atau bukan? Nah, pertanyaan ini dijawab Yesus bahwa ia telah mengatakannya itu lewat bukan alasan pengajarannya dan fundamental, tindakannya. Mbak. Itu bukan Disinilah alasan penggunaan fundamental kata itu untuk tadi. Namun itu mereka bukan alasan fundamental untuk menjawab sebagai entitas Tuhan. No, nggak seperti itu. Artinya gini loh Mbak, ketika Yesus menjelaskan dia sebagai Tuhan, bukan karena pertanyaan itu, tetapi kalau cuman karena pertanyaan itu, alangkah lemah alasan Yesus dituhankan. Yang saya maksud adalah secara fundamental, kontekstual dari apa yang dikatakan Yesus, kapan dia menjadi Tuhan. Karena ketika dia ditanya oleh Farisi itu, oleh kaum Yahudi itu, jelas dia kata Mbak adalah sebagai sebagai Tuhan ya, entitas Tuhan. Apakah ada secara implisit maupun eksplisit kata Yesus yang mengatakan kapan aku menjadi Tuhan dan kapan aku menjadi manusia? Karena itu sangat penting sekali untuk menjustifikasi kapan kita bisa menilai Yesus Tuhan atau Yesus manusia. Ada nggak ayat seperti itu yang menerangkan? Eksegese nggak apa-apa lah. Coba saya kasih ayatnya. Tadi itu kamu kan membawa ya dari Yohanes selain dari 10:30 yang sama-sama menggunakan kata hen itu. Lalu kamu bertanya bagaimana cara membedakan yang ini? Tentunya itu pada konteks gitu loh. Lihat dari respon hukum yang berlaku pada saat itu. Ketika Yesus berkata mereka menjadi satu, itu kan menggunakan kata hen sebagaimana yang kamu katakan. Ya, tetapi kan di awal saya udah katakan penggunaan kata hen ini kita harus teliti dulu. Apakah ini merujuk kepada satu hakikat atau hanya satu perbuatan tujuan atau satu hakikat sekaligus merujuk kepada satu perbuatan dan tujuan dan merujuk dari konteks yang berkata aku dan Bapak adalah satu. Anda kena di situ. Anda kena di situ. Artinya Anda memaknai ayat itu bukan secara literal tapi secara metafor. Makna satu di situ adalah makna bagaimana apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah perintah dari Bapa. Seperti kita linearkan ke dalam ayat yang lain bahwa apa yang keluar dari mulutku sesungguhnya bukan dari diriku sendiri melainkan dari Bapa. Artinya di sini apa yang dilakukan oleh Yesus implementasi dari apa yang disuruh oleh Bapa. Oh apa tidak, yang ada aku dan jelas berbeda. Kamu memahaminya nggak cerdas. Kalau Anda mau jujur dengan logika, kalau kita bermain logika untuk pasti itu lebih masuk akal. Pemahaman atau menafsirkan satu ayat itu kita tidak cukup secara literal, tapi kita harus konteks. Jangan lagi. Oke, waktunya habis. Kamu kalau memaksakan itu, kalau kamu memaksakan dengan gaya yang seperti itu, tentunya banyak juga yang bertabrakan. Baik, Mbak Joveni. Oke, Mbak Joveni, terima kasih. Saya disuruh Rion untuk lebih ini, Mbak. Sebenarnya saya nggak seperti. Nggak apa-apa. Ya, jangan salahkan saya. Nggak apa-apa. Memang di sini harus begitu. Jaksa penuntut umum begitu tugasnya. Memang dia menuntut. Ya. Nah, kamu harus bertanggungjawabkan tuntutanmu itu. Oke. Sekarang dari pihak Joveni untuk lempar premis. Kamu sebagai bentar, ini umum. Masalah apa device aku ini bermasalah. Bentar dulu ya. Oh, nggak apa-apa. Take your time. Saya tunggu nggak apa-apa. Iya. Bentar ya. Aduh. Salah ini. Bentar. Jadi satu premis di 10 menit itu kita bahas itu aja. Sampai mimisan. Jadi kita tahu apa yang kita dapat poinnya. Oke, kok aduh I'm sorry gua mesti unmute ya. Ini gimana sih cara nggak usah di mute? Bisa nggak sih? Copot lah pengaturan mute all tuh dicopot. Nanti kacau ada yang masuk tiba-tiba. Oke. Ya. Tapi gue udah unmute ya. Gue udah unmute. Dia berarti belum di dekat perangkat. Ya, sebentar ya, Mas Farhannya, sabar ya. Boleh, santai aja. Oke, thank you.
Dia device-nya kenapa sih ceritanya? Suaranya Mau kecil. bikin suaranya lebih keras biar bisa saingin si Farhan maksudnya. Padahal suara saya pelan loh. Saya ngomongnya pelan banget. Lu pakai mic, bro. Nah, lu pakai mic, lu pelannya gimana juga beda. Lu pakai mic juga lo mau pelannya gimana pun tetap keras. Iya, saya pelan banget ini ngomong, nggak pakai otot. Coba lu di kamar mandi. Ini lu di ruang tamu, lu ngomong keras tuh. Masih kecil. Nah, ini nih. Jangan sambil nunggu terus ini. Haha. Halo, ini udah. Udah siap? Baju Ini Meli. udah jelas nggak suaranya? Itunya lagi, Joven, dicek settingan outputnya lagi. Udah di Udah gede kok. Oke. Di Mantap. saya udah besar. Nah, Udah gede kok, udah cukup. Oke. udah Udah ini ya, siapin udah premisnya, dipersiapkan ya. Sekarang waktu dan tempat dipersilakan, saudari Joveli. Silakan. Iya, oke. Ya, jadi saya berfokus ya kepada gagasan yang disampaikan oleh Pak Farhan tadi terkait dengan kedatangan Isa untuk memperbaiki moralitas yang parah, rusak dari orang Yahudi ya. Kemudian juga untuk menjawab, ya dengan dia bisa berbicara waktu bayi, dia menjawab bahwa dia itu bukan anak haram gitu. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah tadi terkait hasil, meskipun secara kontekstual itu saya belum dapat, tetapi yang ingin saya tuntut adalah terkait dengan korelasinya dengan kedatangan Isa di akhir zaman. Nah, bagaimana Anda bisa menjawab kausa kedatangannya ke dunia ini untuk memperbaiki moralitas dan kedatangannya pada akhir zaman? Apa mungkin senjata yang Anda gunakan atau ya properti yang Anda pakai untuk menjawab ini, bahwa ia akan datang di akhir zaman sebagai penghakiman gitu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kalau untuk penghakiman kedua, kedatangan Yesus kedua, Isa alaihissalam kedua, itu jelas ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis di dalam salah satu hadis yang dikatakan ketika nanti Isa turun, dia akan akan mematahkan salib. Di sana bermakna metafor ya, makna mematahkan salib adalah mengatakan mematahkan artinya pemahaman orang yang, ini mohon maaf, ini internal Muslim, saya katakan maaf dulu bahwa apa yang diyakini orang-orang yang dengan memakai lambang-lambang salib ini adalah salah. Makanya salib dipatahkan itu artinya adalah mematahkan semua pemahaman-pemahaman yang selama ini dipahami oleh orang-orang yang memakai salib sebagai tandanya. Terus yang kedua, membunuh babi. Babi di sini artinya bukan hanya ketemu babi dibunuh, enggak seperti itu juga ya, enggak seperti itu. Arti makna dari hadis itu adalah metafor. Artinya di sini adalah dia akan mengatakan yang haram itu haram, yang halal itu halal, yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Terus sebagai penghakiman, ya, arti dari penghakiman yang dilakukan Isa alaihissalam ini adalah pengikut-pengikutnya, karena Isa jelas itu adalah tetap fokus pada korelasi kedatangannya yang awal kausa itu untuk moralitas dan juga kedatangan sebagai penghakiman. Ya. Oke. Saya tadi ambil pertanyaan yang terakhir. Oke, saya ke kedatangan pertama dulu ya, kelahiran pertama. Bagaimana ketika Isa alaihissalam? Sebenarnya ini udah dijelaskan ya, tapi mungkin akan lebih ini jelas kalau ketika saya ini ya. Pemahaman Isa alaihissalam di dalam agama Islam adalah sebagai utusan, jelas sebagai utusan. Pertama kali dia sebagai utusan, Nabi Isa alaihissalam jelas mendapatkan sebuah rintangan-rintangan yang begitu besar. Satu, ibunya dituduh sebagai pezina. Tentu kalau ini tidak segera dibereskan, fitnah ini, yuk kita berlogika. Kalau fitnah ini tidak dibereskan, apa yang terjadi? Apakah orang mau percaya jika nanti besar dia menjadi utusan Allah? Tentu tidak, karena latar belakang ini akan sangat gelap, akan selalu terbawa kalau tidak ada segera diputuskan ini. Nah, Allah memberikan mukjizat di dalam Quran surat Maryam 30 dikatakan bahwa Isa berkata kepada mereka yang menuduh, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah dan ibuku ini bukan seorang pezina. Nah, ketika seorang bayi bisa berkata sebagai seorang utusan, korelasinya dengan sebagai hakim akhir zaman bagaimana? Pahami secara esensial, Bapak. Oke, sebagai hakim jelas itu ada, sebenarnya Anda harus bertanya pada kitab Anda sendiri bahwa Isa menghakimi 12 suku Bani Israel. Berarti yang dihakimi adalah dari suku Bani Israel, 12 suku Bani Israel. Itu ada di ayat kitab Anda sendiri. Dan ini ada korelasinya dengan hadis nanti. Kenapa dia nanti turun untuk, berarti hanya dua suku Israel aja, tidak seluruh dunia. Ya, Isa turun ke bumi hanya untuk diutus Bani Israel. Ini seperti di dalam Quran surat ayat Al-Quran. Orang lain.
Tapi kan tadi Anda menyatakan gini loh, Anda itu untuk menghakimi 12 suku Israel, tapi dia adalah jalan yang lurus begitu. Lalu bagaimana korelasi jalan yang lurus ini, tetapi hanya menghakimi seluruh dunia, sedangkan Kausa yang pertama, dia itu lahir untuk membawa jalan yang lurus. Bagaimana? Jalannya lurus untuk Bani Israel. Saya nanti jangan kehilangan konteksnya ya. Dari tadi saya bilang ke Bani Israel. Jadi ketika Isa diutus, itu adalah untuk kaum Bani Israel. Ini ada di dalam Quran surat Maryam di sana. Dikatakan bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Dan ini juga ada linear dengan ayat kitab Anda sendiri. Sesungguhnya aku diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Dan penghakiman kalau kita kaitkan dengan penghakiman yang dilakukan oleh Yesus atau Isa nanti, apa yang dikatakan? Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan akan menghakimi 12 suku Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat di dalam Bible Anda sendiri yang mengatakan, tidak semua yang berkata aku Tuhan, Tuhan, memanggilku Tuhan, Tuhan, akan selamat. Artinya, dia secara jelas dan clear mengatakan bahwa kamu salah kalau menuhankan aku, sesungguhnya aku. Oh tidak, Tuhan. Kalau itu salah, kamu ini membangun frame. No. Kalau kita secara logika dengan apa penghakiman 12 suku Israel jelas akan berlinier ke sana. Itu nggak nyambung sama sekali dengan apa yang kamu jawab tadi gitu loh. Dia itu kan berposisi sebagai hakim. Ya katakan saja nggak apa-apa. Saya mengikuti alur berpikir kamu untuk Bani Israel saja begitu. Betul. Nah yang menjadi pertanyaan saya, Kausa yang pertama itu dia kan sebagai ini ya pemperbaiki moral. Nah kemudian gelarnya itu sebagai Al-Masih tadi nggak apa-apa. Itu sebagai pengusap penyembuh saja dengan cara mengusap nggak apa-apa. Yang menjadi pertanyaan saya, hubungan kedatangan korelasi yang pertama dan kedua ini bagaimana untuk orang Israel gitu? Oke, yang kan sudah saya bilang Mbak. Yang pertama kedatangannya adalah untuk membenahi moral umat Israel. Ya, umat Israel yang sudah sangat pongah, sombong dan melalaikan apa ajaran Musa, ajaran Torah. Ini selain di Al-Quran, ada di dalam kitab Anda. Itu yang pertama. Kenapa saya selalu melinearkan di dalam kitab Anda? Karena ini akan linear. Kalau kita kaitkan dengan Isa sebagai utusan atau Yesus sebagai utusan. Nah, kalau Anda mengatakan penghakiman, saya kasih analogi yang mudah, Mbak. Saya yakin Anda smart dan Anda memahami analogi saya. Kalau saya sebagai presiden Indonesia yang dipilih hanya orang Indonesia, tentu penghakiman saya, tentu keputusan saya, tentu segala apa yang saya perintahkan hanya berlaku di Indonesia. Dan di Indonesia ini berlaku kekuasaan saya ketika saya melakukan sebuah SK atau surat keputusan atau kepres keputusan presiden. Apakah peraturan ini saya berlaku di luar? Tidak. Begitupun juga Isa. Isa diutus saja untuk Bani Israel. Tentu segala perintah-perintahnya hanya dilakukan untuk Bani Israel. Nah, penghakiman yang kedua ini datang kita linearkan dari hadis Rasulullah dan juga di dalam kitab Anda jelas dikatakan yang dihakimi adalah 12 suku Bani Israel. Linear gak yang saya bangun? Konstruk berpikir saya, argumen saya linear gak? Kan terbangun secara jelas kalau kita tempatkan Yesus sebagai utusan. Karena linear dengan apa yang ada di Al-Quran. Kalau Yesus sebagai Tuhan akan terjadi sebuah kontradiktif baik di Al-Quran maupun di dalam Bible. Apalagi di Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang yang menuhankan Isa Al-Masih, Maryam, Isa ibnu Maryam. Jelas di sana ada sebuah peringatan yang sangat keras. Artinya kalau kita kaitkan dengan sebagai utusan, jelas kalau kita linearkan dengan Bible dan Al-Quran akan lebih masuk akal dan lebih. Tidak, kamu melupakan kalau di Bible kamu ingin melinearkan ke Bible itu kamu salah. Karena di Bible dia dikatakan dialah kebenaran dan hidup itu, sedangkan dalam pemahaman kamu itu semua tidak, nabi adalah kebenaran dan hidup. Jangan coba untuk melinearkan. Tuntutan saya itu adalah korelasi antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Ingat loh, dia sebagai hakim. Pandangan kamu tentang hakim itu bagaimana? Siapa yang akan menjadi hakim? Kalau kamu emang melinearkan antara Bible dengan kepercayaan kamu, dalam kekristenan, dalam Bible itu, hakim itu adalah Allah itu sendiri. Lalu kamu menolak hakim itu. Kalau Isa emang adalah hakim, kamu tidak menyatakan Isa adalah Allah. Berarti kamu bagaimana ini? Kontradiksi ini loh. Silakan jawab. Oke, saya akan jawab ya Mbak ya. Saya akan jawab. Sebenarnya sudah saya jawab. Ketika ada hakim sebagai pengadilan, di dalam Quran dikatakan hakim yang maha, ini menggunakan maha adil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam Quran surat Al-Hujurat.
Ya, itu yang pertama. Jadi ada adil, ada maha adil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagai penghakiman sudah saya Korelasinya jelaskan. dengan linearitas yang kamu katakan dengan Bible gitu loh. Jangan lari dulu, jangan dimaha-mahain gitu. Konteksnya itu terjaga agar kontrastif ya saudara ya. Bahwa Anda menyatakan dia itu adalah hakim. Ya oke, untuk orang Israel. Saya akui Betul. nggak apa-apa. Karena konteksnya itu adalah orang Yahudi pada masa itu dengan kondisi kedatangan pertama yang Anda maksudkan. Tetapi ketika Anda meliniarkan dia hanyalah seorang utusan, ya nggak apa-apa kamu berargumen kebenaran dan hidup itu yang lain dulu karena itu semua nabi juga punya. Tapi tentang pemaknaan hakim ini dengan korelasi yang pertama itu nggak Anda dapatkan. Sebagaimana hakim itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada hakim kecuali Allah itu sendiri. Kalau Anda membawa premis ada yang kecil, ada yang besar, bagaimana? Anda tidak bisa menjawab ini. Oh, Coba bukan. Anda melupakan sebuah dasar dari apa yang disebut pengadil ini. Ada pengadil, contoh secara analogi lebih mudah lah ya. Saya kasih analogi yang anak SMA harusnya memahami ya. Analogi saya ketika di sebuah suatu daerah ada hakim-hakim di sana, jaksa-jaksa di sana, pengadilan-pengadilan di sana. Apakah keputusannya berlaku secara nasional? Tentu tidak. Ada peraturan-peraturan di daerah tersebut. Nah, pengadilan yang dilakukan Yesus kalau kita linearkan dengan Bible adalah untuk Bani Israel. Sekarang saya tanya kembali kepada Anda, apakah Yesus pernah akan menjadi pengadil bagi seluruh alam semesta ini? Ada ayat yang mengatakan seperti itu? Jadi Tidak ada. hakim untuk seluruh manusia. Kitab Wahyu itu jelas. Dia adalah hakim. Silahkan dikeluarkan kita ayatnya. Di sana dirujuk sebagai hakim itu apa? mudah sekali. Dia adalah hakim. Oleh karena dia adalah hakim, dia adalah Allah sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk meliniarkan Bible dengan pemahaman Anda. Coba Anda tampilkan ayatnya, kita linearkan. Oke, waktunya sudah habis. Jadi harus sudah ini loh, habis. Sangat disayangkan, nggak apa-apa. Mas Joveli jangan kita lanjutin. Oke. Ini mau dilanjutin lagi. Terserah sih, gue sih terserah. Mau dilanjutin atau berhenti atau mau ganti Closing statement aja deh, closing statement dulu ya. Oke. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Farhan dulu closing statement 3 menit lah. 3 menit atau 3 menit? 3 menit oke. 3 menit cukup. 3 menit lah. Oke. Dan saya juga nggak membawa premis yang baru. Ya, saya juga. Oke, siap. Thank you. Sekarang waktu dan kesempatan diberikan untuk pertama kali buat Saudara Farhan untuk memberi closing statement. Waktu dan tempat. Tunggu. Terima kasih. Belum. Belum ya. Maaf, sorry. Lu kok nggak mau dia? Edit, dan nggak mau. Oh, riset ya. Oh, gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Rion. Buat Farhan. Terima kasih Pak Kaisar juga Mbak Jovelin ya yang sudah memberi tempat buat diskusi ini. Saya meminta maaf jika ada kata-kata salah atau kata-kata yang membuat tersinggung. Bagi saya adalah akidah adalah sebagai hak semua manusia, hak pribadi, mau memeluk agama apapun ya, itu adalah hak pribadi. Tetapi ketika kita berdiskusi ya, mohon maaf jika ada terjadi sebuah pertentangan karena itu adalah makna dari diskusi itu sendiri. Topik yang kita bawa sekali ini adalah bagaimana kita melinearkan antara Yesus dan Isa secara logika. Kenapa saya menarik terus ke logika? Karena kita hanya manusia. Manusia ini adalah sebagai makhluk empirisme, makhluk yang melihat dengan indera kita, meyakini apalah segala sesuatu dari indera kita. Neokortek kita itu menerima data dari panca indera kita, dikirim ke pathway sehingga kita membuat sebuah konklusi dari apa yang kita lihat secara empirisme. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, maka memaknai kitab-kitab suci adalah dengan logika berpikir kita tanpa melepas keimanan. Tetapi dasar fundamental yang pertama ketika kita berdiskusi memaknai ayat-ayat adalah dengan logika kita bagaimana melinearkan ayat itu dengan dengan pemahaman kita secara manusia. Ini yang selalu saya bawa karena kemanapun saya diskusi, bagaimana saya lebih suka diskusi ketika logika lebih diutamakan, bukan yang selalu sedikit-sedikit. Wah, kamu tidak memahami Roh Kudus. Oke, saya bukan penganut Roh Kudus dan saya tidak memahami. Apakah ketika saya tidak menganut Roh Kudus, saya tidak bisa membaca Bible? Padahal secara harafiah jelas kita bisa membaca Bible. Bible jelas ditulis secara bahasa Indonesia dan kita bisa memahami di situ. Beda dengan Al-Quran. Silakan Al-Quran dipelajari kepada siapapun karena Al-Quran adalah Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Di sana ada petunjuk bagi orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang diberi petunjuk untuk menerima kebenaran dari Al-Quran. Banyak orang-orang, banyak tokoh-tokoh yang setelah mempelajari Al-Quran, dia dengan pemahaman-pemahaman yang logis dan kebenaran yang diikutinya, dia memeluk Islam. Artinya Al-Quran tidak perlu butuh Roh Kudus segala, tidak butuh segala yang pemahaman-pemahaman yang bermakna doktrin, dogma, tetapi jika menggunakan logika kita secara empirisme kita dipakai, hati nurani kita dipakai untuk belajar ayat-ayat suci Al-Quran, tentu akan menemukan sebuah kebenaran kalau tanpa kebencian dalam mempelajarinya.
Nah, ini yang saya terus gemakan ketika kita berdiskusi. Lupakan dulu tentang doktrin, lupakan dulu tentang keimanan yang begitu rumit. Kita berbicara sebagai manusia, tentu berargumentasi sebagai manusia yang makhluk empiris, makhluk yang terlihat, panca indera kita. Nah, ini yang mau saya ini, dan saya sangat tertarik diskusi dengan Mbak Jovelyn. Saya pikir saya mempunyai sudut pandang, ya, perspektif yang berbeda. Cara diskusi seperti ini yang jarang, dan dengan lebih mengutamakan neokortek kita bekerja, bukan hanya berdasarkan doktrin-doktrin keimanan yang kadang-kadang kita tidak bisa memahami, ya, tidak bisa memahami. Dan saya bersyukur malam ini saya mempunyai perspektif yang berbeda dalam ranah diskusi lintas agama. Terima kasih, Rion. Ya, oke, terima kasih Saudara Van, saudaraku. Sekarang boleh dilanjutkan dengan dari Jovelyn untuk melakukan closing statement-nya, waktu dan tempat. Oh, I'm sorry. Oh, udah ada unmute kan? Belum kan? Gimana nih? Udah di unmute belum? Udah. Bentar. Oke, silakan. Waktu dan tempat. Oke, ya, terima kasih untuk semua teman-teman dan juga para partisipan dan Bapak Farhan selaku teman berpikir saya untuk diskusi pada malam hari ini, untuk atensi dan juga berbagai ragam sudut pandang dan keanekaragaman yang Anda sampaikan. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian pendapat dan juga membangun konstruksi argumentasi saya. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah apabila kita ingin memahami Tuhan itu secara logika, maka itu sering disebut dengan istilah antromorfisme, bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya sebatas yang mampu dipahami oleh logika manusia. Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan berbagai macam ragam yang ia punya agar manusia bisa paham. Jadi kalau dalam berdiskusi itu memang kita tidak boleh melepaskan doktrin, karena doktrin itu muncul dari bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam berdiskusi kita harus mempunyai pemikiran yang holistik dan interdisiplin untuk mencegah dan juga mengelabui berbagai pemikiran-pemikiran yang sekiranya disisipi oleh kejanggalan, ya, sebagaimana yang telah berdiskusi tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita ingin melakukan interlinearitas dari suatu pemahaman ke pemahaman lain, tolong jangan tinggal mencomot-comot, tetapi Anda itu harus boleh mengambil secara absolut, ya. Ketika Anda berkata I am the B, tetapi kamu tidak mengambil semua konstruksi atau mungkin yang membangun dari B itu, maka Anda tidak mampu melinearkan itu. Kondisi linear itu apa sih? Artinya itu kan lurus, ya, bukan stasioner. Kalau lurus, maka Anda harus meluruskan yang satu dengan yang lain, tidak hanya pada suatu konteks saja, tetapi harus memahami secara absolut dan juga agregat. Itu yang disebut dengan diskusi lintas iman yang interdisiplin dan juga holistik. Saya harap Bapak Farhan beberapa waktu ke depan juga berdiskusi dengan saya, dan karena saya menikmati diskusi yang luar biasa ini, ya. Ya, kemudian pesan yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita itu memahami suatu pandangan, tolong kita berusaha untuk memasuki pandangan itu tanpa mencampur adukkan apa yang kita pahami. Yang kemudian Anda mungkin boleh bertanya sesuai dengan apa yang sudah terdogma dalam ajaran Anda, dan juga memberikan pandangan dan relevansinya kepada apa yang Anda yakini dengan apa yang teman berpikir Anda nyatakan. Agar apa? Agar ranahnya itu lebih interaktif dan semua argumentasi itu mampu dipertanggungjawabkan sesuai pada konteksnya. Nah, agar tidak seperti tadi begitu, ketika ada yang dinyatakan yang A kemudian dibawa ke B, ya, ini kan menjadi sesuatu hal yang tidak efektif dalam berdiskusi begitu. Oleh karena itu penekanan saya di sana aja, kita harus lebih holistik dan juga interdisiplin lah dalam berdiskusi. Kita kan udah besar, ya, Anda semua ini kan udah keren-keren semua lah istilahnya gitu. Jadi ya memang agama itu adalah hak masing-masing, ya. Kita tidak memojokkan satu dengan yang lain, tetapi ini adalah upaya kita untuk memahami perspektif iman orang lain dari sudut pandang kita. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih dengan selesainya Jovelyn melakukan Rion, 1 menit ya. 1 menit saya tertarik juga diskusi dengan Mbak Jovelyn. Oh, boleh silakan. Mbak Jovelyn mungkin besok bisa diatur waktu, karena tadi kan kita tanpa konsep sama sekali, ya. Jadi memang benar-benar tanpa ayat, tanpa persiapan. Bagaimana kalau kita besok berdiskusi, kita melepas doktrin, yaitu bagaimana menjelaskan konsep ketuhanan baik dari Islam maupun dari Kristen, ya, dengan sisi filsafat maupun logika. Ini mungkin akan menarik dengan pemahaman atau perspektif yang selama ini tidak ada di debat lintas agama, yaitu memahamkan konsep ketuhanan dari bagaimana kita melogikakan entitas yang maha ini. Itu tawaran saya kepada Mbak Jovelyn. Terima kasih. Oke, baik. Maksudnya saya terima. Ya, nggak apa-apa. Kita berdiskusi dengan holistik, ya. Boleh. Tapi boleh ya di sini, ya. Di sini lah.
Farhan. Di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Saya Sini. selalu siap. Nggak apa-apa, Pak biar Nusran. Saya menghargai Pak Kaisar kok. Saya suka. Oke, Ya, siap. Thank you Farhan. Ada tutup deh, tutup Sebentar. acara. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan perhatiannya. Sebentar gue unmute dulu. Gimana ya? To unmute. Oke. Untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu yang memantau atau menyimak ini acara, semoga dari acara ini kita mendapat poinnya masing-masing ya. Kita bisa menyimpulkan dari closing statement masing-masing.